apakah pemanasan global ini harus seperti COVID-19 yang memakan korban secara real time dulu baru kita percaya? Ya, kemudian kita seperti Thomas ya di kitab suci, lihat dulu baru percaya. Saudara, nampaknya ada hal-hal di dunia ini yang tidak perlu lagi kita perdebatkan. Dua di antaranya adalah ayam dulu baru telur, dan yang kedua adalah pemanasan global. Jadi ini kan masih bulan Juni nih toh. Jadi bulan Juni itu identik dengan Hari Lingkungan Hidup, Hari Lingkungan Sedunia, World Environmental Day. Itu dirayakannya tanggal 5 Juni. Dan selagi masih di bulan Juni, nampaknya kita ya pas lah untuk membahas isu-isu lingkungan. Kita tinggalkan dulu telur baru ayam, ayam baru telur. Nanti dibahas di bagian lain lah. Intinya di season 1 itu beta sudah pernah bahas soal pemanasan global warming, dan waktu itu dengan Om Jo di baca cerita. Nah, melihat kejadian-kejadian belakangan ini, beta pun pengen bahas lagi di versi monolognya saat ini, saudara. Nah, kalau kita flashback, mungkin dulu waktu sekolah, entah itu di SMP atau SMA atau bahkan mungkin SD, guru sudah pernah jelaskan lu tentang apa itu pemanasan global ya. Ya, kalau beta dulu, guru jelaskan itu memakai pengandaian kita berada di dalam bemo atau di angkot. Kemudian semua jendela ditutup. Nah, lu pernah tidak di keadaan itu, saudara? Kalau beta sering. Biasanya saat musim hujan, ya, semua jendela dan pintu ditutup karena air bisa masuk ke dalam bemo. Nah, kalau bemo full, lu tahu tuh bahwa itu suasananya akan tidak enak tuh ya. Karena ya kalau di sebelah kiri tuh ada 5 orang, sebelah kanan ada 7 orang, tambah 2 orang di muka, tambah supir konjak, 16 orang. Kalau ada anak pesiar mungkin 17-18 orang. Dan semuanya bernafas, saudara, alias memproduksi CO2. Dan dalam tempo beberapa menit, ya, bemo tuh pasti akan menjadi pengap dan panas tuh, saudara. Nah, bumi itu ibarat bemo, sedangkan para penumpang dan supir serta konjak dan mungkin anak pesiar adalah makhluk yang menghuni bumi. Tapi kan lu harus mengerti bahwa yang memproduksi CO2 di bumi bukan hanya manusia, tapi ada hewan dan mikroorganisme yang tidak kasat mata. Seperti bemo yang semakin gerah dan panas tadi, bumi pun akan semakin panas ketika produksi CO2 semakin tinggi, saudara. Sebenarnya kita punya harapan pada tumbuh-tumbuhan yang secara alami bisa menyerap CO2. Ya, kan kita kan manusia ini kan bernafas dengan menghirup O2 tuh, saudara. O2 itu kan hasil dari tumbuh-tumbuhan juga. Kita hirup O2, kita lepas CO2. Nah, CO2 ini secara alami kan diserap kembali oleh tanaman, tumbuhan, ya. Dan ya itu normalnya, saudara. Jadi normalnya kalau semakin banyak CO2 ya tanaman ada, tumbuhan ada, mereka bisa serap. Tapi kan sekarang populasi tanaman kan atau tumbuhan kan, tumbuhan ya bukan tanaman, populasi tumbuhan kan semakin menurun tuh, saudara. Ya, hutan semakin sedikit ya, yang disebabkan karena pembukaan lahan untuk pertanian, untuk ke industri-industri ekstraktif kayak pertambangan, pembukaan pabrik atau perumahan dan seterusnya. Itu kan membuat populasi tumbuhan menurun. Beta contohkan dulu di Kupang, saudara. Dulu tuh ada taman kota, ya.
Buat lu anak Kupang yang tidak tahu Taman Kota tuh di sebelum ya sekarang ada apa namanya? Sekarang ada pasar malam tuh, sebelum tuh kah? Itu ada Taman Kota dulu di situ. Dan beta biasa tunggu bemo di situ karena apa? Karena di situ dingin. Karena ada banyak pohon tuh. Nah, mungkin itu 2003 2004, tapi kemudian sekarang kan lu lihat tidak ada lagi Taman Kota. Di situ kan sudah ada kawasan pertokoan tuh. Nah, jadi kemudian beta tunggu bemo setelah itu adalah di emperan toko tuh untuk tunggu bemo. Bukan lagi di bawah sejuknya pohon. Kalau jumlah pohon semakin sedikit, saudara, lu bisa bayangkan tidak nasib CO2 di atmosfer tuh bagaimana? Nasibnya akan tersimpan di atmosfer tuh, dan sama kayak bemo tadi, membuat bumi semakin panas. Ya. Maka timbullah efek yang kita sebut sebagai efek rumah kaca. Lama-kelamaan, efek rumah kaca ini yang menyebabkan suhu bumi semakin hangat, yang kita sebut sebagai global warming atau pemanasan global. Itulah ceritanya, saudara. Ya, beta hanya menggugah saja supaya ingatan kita kembali pada teori itu. Saudara, yang membuat kita menjadi sangat prihatin adalah penyebab efek rumah kaca ini, saudara. Bukan hanya CO2. CO2 ini punya teman, yaitu ada dinitrogen oksida, N2O, dan metan, CH4, dan ada beberapa yang lain lagi, saudara. Mereka ini disebut sebagai gas rumah kaca, GRK. Ya, mungkin kalau beta ada band, beta akan kasih nama gas rumah kaca, GRK, kan efek rumah kaca sudah ada. Jadi nanti vokalisnya namanya CO2, pemain drumnya namanya metana mungkin ya. Pemain gitarnya apa? CFC mungkin. Ya. Anyway, saudara. GRK ini, gas rumah kaca ini menurut para ahli ya, metana dan dinitrogen oksida itu jauh lebih berbahaya saudara dibandingkan CO2. Contoh kayak metana, satu molekul metana setara dengan sekitar 30 molekul CO2. Jadi ya metana lebih berbahaya daripada CO2. Dan coba lu tebak, sumber metana tuh dari mana? Salah satunya dari lahan-lahan tergenang seperti sawah dan rawa-rawa. Nah, kebetulan negara kita ya banyak sawah. Ya. Nah, kemudian kita lihat data ini di katadata.com. Negara kita itu merupakan penyumbang metana nomor 6 terbesar di dunia, saudara. Yang pertama tuh ada Tiongkok, kedua Amerika Serikat, ketiga India, 4 Rusia, 5 Brasil, dan 6 Indonesia. Wow. Ya. Metana ini banyaknya dari lahan basah sekitar 40% dan sisanya 60% berasal dari sumber antropogenik, ya, aktivitas manusia. Nampaknya memang harus ada upaya-upaya, saudara. Untuk apa? Untuk preventif yang ya harusnya semakin giat untuk mengatasi masalah ini. Tapi ya bagaimana ya? Upaya-upaya ini kemudian menjadi melemah karena dalam kenyataannya masih banyak yang kemudian meragukan atau tidak percaya dengan pemanasan global. Ya, kita tidak usah sebut politisi, ya kan biasa politisi itu kalau kampanye mereka biasanya mendukung pemanasan global sih, ya. Kemudian ada warga sekitar yang mungkin tidak tahu teorinya, saudara. Kita tidak usah sebut mereka. Ini bahkan dari keraguan-keraguan ini muncul dari kalangan akademisi atau peneliti, saudara. Ada satu artikel yang menarik dipublish tahun 2022, tahun lalu, bulan Februari. Paper ini berjudul World Atmospheric Carbon Dioxide, Its 14 Carbon Specific Activity
non-fossil component, anthropogenic fossil component, and emission. Ini dia ukur datanya dari tahun 1750 sampai 2018. Wah, itu sekitar 250 tahun lebih ya diukurnya ya. Ini oleh Kenneth Scrabble dan kawan-kawan ya. Mereka melakukan penelitian ini, jadi mereka kayak melihat deposit karbon dioksida di atmosfer itu pakai isotop karbon 14. Jadi dilihat seperti itu. Nah, saudara, paper ini menjadi kontroversi karena berdasarkan perhitungan mereka, kesimpulan yang mereka ambil adalah presentasi total karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dari tahun 1750 sampai 2018 meningkat. Tapi peningkatannya ini hanya 0% di tahun 1750, dan ketika dilihat tahun 2018 dia hanya menginjak 12%. Berarti sekitar 250 tahun itu peningkatan CO2 di atmosfer itu hanya 12%. Dan Scrabble dan kawan-kawan ini mereka menyebutkan bahwa presentasi ini sangat rendah untuk menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi paper itu mereka meragukan bahwa apakah sebenarnya CO2 itu tidak menyebabkan pemanasan global. Nah, saudara, setelah paper ini dipublikasikan, saudara, kemudian muncul banyak paper yang merespon, ya, disebut sebagai paper comment, ya. Beta coba searching dan ya lebih dari 7 paper yang merespon, bahkan mungkin lebih dari 10, banyak, saudara. Peneliti-peneliti lain tuh menolak paper ini. Bahkan mereka meminta agar paper ini ditarik dari peredaran karena menyesatkan. Ya, beta lihat salah satu saja, ini dari Schwartz dan kawan-kawan tahun yang sama, tahun 2022. Mereka memberikan 3 alasan kenapa paper dari Scrabble ini harus ditarik. Ya, yang pertama alasan mereka adalah kesalahan sejarah atau kayak kesalahan tracking begitulah terkait dengan karbon 14 ini, isotop karbon 14 ini ya di udara yang bertentangan dengan perhitungan langsung. Jadi ternyata ketika dihitung langsung beda hasilnya. Itu pertama. Yang kedua, mereka mengabaikan uji coba senjata nuklir antara tahun 1950 sampai 1960 yang menyumbang karbon 14 yang tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, kegagalan dalam menghitung pertukaran isotop antara atmosfer, samudra, dan biosfer darat yang terjadi secara independen, yang secara normal begitu. Dan keempat, menurut Schwartz dan kawan-kawan ini, paper ini atau penelitian dari Scrabble dan kawan-kawan itu mengabaikan berbagai bukti independen bahwa emisi CO2 dari pembakaran fosil berkontribusi besar pada peningkatan CO2 selama era industri. Kita tahu bahwa era industri itu ya ketika dimulai ya bumi kemudian dipenuhi CO2 karena pembakaran bahan bakar dan seterusnya. Saudara, perdebatan saja masih timbul di antara akademisi, tapi diserang tuh. Beta pun kemudian kan biasa beta penasaran dengan hal seperti ini tuh. Kemudian beta coba untuk download full papernya dari Scrabble dan kawan-kawan ini. Beta coba dengan cara ilegal. Ternyata paper ini tidak bisa di-download lagi. Kecurigaan beta adalah paper ini sudah ditarik. Kemungkinannya seperti itu, saudara, karena banyak yang serang tadi. Baik, saudara, beta kembali ke kalimat awal bahwa pemanasan global ini tidak harus menjadi perdebatan lagi, saudara. Kalau masih menjadi perdebatan, kapan kita melakukan aksi untuk mengatasinya? Beta pernah sebut juga, beta pernah mention juga tahun lalu bahwa apakah pemanasan global ini harus seperti COVID-19 yang memakan korban secara real time dulu baru kita percaya. Ya, kemudian kita seperti Thomas ya di kitab suci, lihat dulu baru percaya.
Oke, saudara, kita tuh selamat dari COVID ya, yang kemarin Bapak Presiden sudah umumkan bahwa kemudian menjadi endemi, bukan pandemi lagi. Ya. Ya, kita selamat dari COVID itu karena vaksin. Nah, terus kita selamat dari pemanasan global pakai apa? Harus ada aksi, bos saudara. Ya, jadi beta ambil contoh, bos saudara ya. Brasil, ya, negara yang nampaknya selalu punya talenta pesepak bola yang luar biasa, bos saudara. Dari Ronaldo, maksud beta the real Ronaldo, ya bos saudara, bukan Ronaldo yang itu. Selain Ronaldo ada Ronaldinho, mungkin ada Kakak dan lain-lain lah. Selain itu, Brasil tuh bukan hanya tentang pesepak bola, saudara. Mereka tuh sudah berpikir jauh tentang pemanasan global dan bagaimana cara mengatasinya. Mereka menekan penggunaan bahan bakar fosil, di mana sekitar 57%, ya sekitar itu, bahan bakar mereka itu sudah menggunakan biofuel. Ya, biofuel ini mereka ambil dari jagung kalau tidak salah. Ya. Biofuel ini lebih ramah lingkungan, menghasilkan emisi CO2 yang dapat ditekan. Ya. Terus negara kita bagaimana? Negara api ini. Katanya sedang menuju ke sana dengan program B10, B20 dan BB yang lain. Sampai beta pun lupa. Entahlah. Harusnya harus kita akui sih bahwa kita kalah jauh dalam menyediakan energi ramah lingkungan. Akui saja. Lupa. Kita kan sudah mengadakan balap Formula E. Mobil-mobil yang dipakai kan mobil listrik tuh ya. Rendah emisi dong. Benar sih. Memang katanya perlombaan ini untuk mempopulerkan atau sebagai wadah untuk kampanye penggunaan kendaraan listrik di negara kita. Nah, ketika bayangkan tentang kendaraan listrik ini, entah kenapa beta punya kepala nih kemana-mana nih ya. Beta bayangkan suatu saat ketika kendaraan listrik sudah populer, pasti ada pusat-pusat alat cas di mana-mana tuh. ya kita bayangkan seperti waktu pandemi lah, di mana di setiap tempat tuh ada wastafel atau keran cuci tangan dan sabun tuh. Meskipun beta pernah lihat pemerintah pasang wastafel untuk cuci tangan di pasar, kemudian dipakai oleh pedagang untuk cuci-cuci alat-alat jualan mereka. Tidak dipakai untuk cuci tangan. Nah, beta tidak bisa bayangkan kalau nanti alat cas untuk kendaraan listrik itu, kemudian listriknya dipakai untuk mungkin masak air dan buat kopi. Namanya juga negara api. Oke, saudara. Aksi ini kan selalu menjadi kampanye di mana-mana, ya. Berbagai lini selalu menjadikan pemanasan global ini sebagai kampanye. Tapi ya, terkadang harusnya kita kembali ke pribadi dan individu sih. Itu motornya. Sebagai individu, apa yang bisa beta buat untuk supaya bisa berkontribusi lah untuk mengurangi pemanasan global. Nah, kita semua punya HP, saudara. Bisa tidak saat lu selesai cas HP ini, itu alat cas lu cabut dari colokan? Karena menurut penelitian, itu upaya yang kecil untuk bisa mengurangi penggunaan energi. Ada lagi, yang kebiasaan kita sleep laptop atau PC. Ya sleep lah, mode sleep. Ternyata menurut penelitian juga, mode sleep itu sama saja dalam jangka waktu yang lama boros energi juga. Jadi kalau lu mau makan siang atau istirahat ya, shut down saja, turn off saja. Ya, beta baru tahu juga. Seperti itu. Nah, saudara, itu upaya-upaya kecil mungkin yang bisa beta buat atau lu buat lah. Memang pemanasan global ini memang tidak salah juga kalau menimbulkan banyak perdebatan, saudara. Karena memang menurut para ahli, mustahil kita bisa menghentikan pemanasan global, saudara. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan
semua makhluk hidup punah, tetap suhu bumi akan semakin panas. Nah, tapi kan secara logika dan ilmu pengetahuan, Mas Saudara, beta kembali pada sumber antropogenik, sumber-sumber dari aktivitas manusia itu kan menyumbang ya, Mas Saudara, menyumbang banyak CO2 dan GRK yang lain ke atmosfer. Nah, yang bisa kita buat adalah menguranginya perlahan, Mas Saudara. Mungkin bisa kita mulai dari jangan memperdebatkan lagi apakah pemanasan global ini benar atau tidak. Sambil sebagai individu, lu buatlah upaya-upaya yang kecil untuk menguranginya. Oke, sekian dulu episode ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi lah. Cheers, Saudara.